Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film berjudul Vigilante rilisan tahun 2023 yang memiliki 8 episode ini akan menceritakan seorang pemuda yang gemar membunuh orang-orang jahat karena hukum tak berpihak pada orang-orang yang lemah, di mana ini akan melibatkan banyak petinggi-petinggi polisi yang ternyata korup. Dan film ini dipastikan akan sangat seru, makanya tontonlah videonya sampai habis. Dan seperti apa sih jalan ceritanya? Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. 최종 판결을 내리겠습니다. 와 가슴을 여러 번 밟고 걷어차. Berangkat dari sebuah ketidakadilan hukum terhadap narapidana yang membunuh orang tuanya, seorang anak kecil bernama Kim Ji Young merasa dendam ketika menyaksikan putusan hakim yang meringankan hukuman pelaku atas pembunuhan sadis terhadap ibunya, di mana hanya karena katanya punya penyakit mental, si pelaku hanya diberi hukuman 4 tahun yang seharusnya 12 tahun. Dan mendengar itu, Kim sangatlah kecewa, dan dari sini Kim kecil lantas punya pemikiran tangannya sendirilah yang harus mencari keadilan, dan itu akan berlaku untuk orang lain juga jika bernasib sama seperti dirinya yang tidak mendapat keadilan dari hukum yang ada di negara tercintanya itu. Dan setelah waktu berjalan, lebih tepatnya 12 tahun setelah kejadian barusan, scene awal kita diperlihatkan pelaku pembunuhan ibu Kim tadi yang hendak menyiksa seorang supir bis. Si pembunuh kesal lantaran dirinya dilaporkan supir bis karena kedapatan mencuri sempak bolong. Dan tak hanya sekedar menyiksanya saja, si pembunuh juga menghabisinya, yang itu membuat seisi penumpang bis ketakutan sendiri melihatnya. Dan ya, dari kejauhan terlihat nampak sesosok pria misterius yang menutupi kepalanya dengan penutup jaket. Dan pria itu lantas mengikuti si pembunuh sampai ke tempat sepi. Pria itu tidak lain adalah si Kim. Untuk kemudian tanpa basa-basi, tanpa makan nasi terlebih dahulu, Kim pun langsung menghajarnya dan membunuhnya saat itu juga. Nah, setelah selesai mendapatkan keadilan pertama atas tewasnya sang ibu, Kim pulang ke rumah yang tempat tinggalnya sendiri cukup kecil dan sangat tersembunyi dari orang lain, alias Kim sangat tertutup. Kim hanya bisa memandangi foto sang ibu untuk bisa melepaskan kangen setelah apa yang terjadi. Dan meskipun puas telah membalaskan dendam atas kematian ibunya, Kim tetap saja bersedih karena ya ibunya tidak mungkin bisa kembali lagi. Dan inilah Vigilante. Kim sendiri saat ini tengah menimba ilmu di sekolah kepolisian, dan ini adalah dosennya, kita panggil saja dia profesor. Dan Kim setiap hari akan berada di asrama sekolah sampai hari Jumat. Karena weekend dia baru boleh pulang. Di sini Kim punya 2 sahabat, ada Kang Il dan Lee Min, dan mereka bertiga memang sekamar bersama. Dan di sekolah ini Kim merupakan salah satu murid yang paling berbakat, yang bahkan dari segi olahraga termasuk bela diri pun Kimlah yang paling menonjol di antara yang lain. Nah, begitu weekend tiba, lalu mereka bersiap akan pulang ke rumah masing-masing. Hari Minggu, kedua teman Kim mengajak Kim untuk ke klub malam untuk senang-senang, di mana Kim saat itu juga langsung menolak, sebab Kim punya urusan yang mesti ia selesaikan. Dan begitu hampir sampai di rumah, Kim mendapati ada tetangganya yang kesusahan, untuk kemudian Kim dengan cepat langsung menolongnya. Nah, untuk urusannya Kim sendiri, yaitu apalagi kalau bukan mencari keadilan dengan tangannya sendiri untuk orang lain, di mana si Kim selalu update melihat berita untuk mencari target selanjutnya. Dan begitu ada yang pantas untuk dilenyapkan, Kim langsung riset lebih lanjut untuk mencari petunjuk yang akurat yang mengarah pada sosok si target saat ini berada. 구속영장 기각, 집에다 오줌을 싼다고 말리던 주인을 보고.
Dan inilah pelaku yang saat ini tengah diincar oleh si Kim alias Vigilante, sang pengadil hukum jalanan. Saat ini mereka berdua tengah mendatangi orang yang melaporkan mereka ke polisi. Dan di sini mereka yang kesal sekonyong-konyong mengencingi rumah ibu dan anak itu. Para pelaku tidak hanya kesal melainkan akan membuat perhitungan kembali. Untuk kemudian tak lama datanglah si Kim. Dan saat itu juga si Kim langsung menghajar mereka berdua untuk memberikan pelajaran yang berarti. Nah, selanjutnya giliran seorang dokter yang memiliki kasus sering memperkaos pasiennya saat hendak dioperasi, namun kebal hukum karena nyatanya masih diperbolehkan praktek, di mana si dokter kali ini tidak dibunuh melainkan hanya dibuat cacat saja. Dan di sini Kim menyarankan agar si dokter cari kerjaan lain saja jika dirinya ingin tetap hidup aman setelah ini. 의사 말고 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Wanita berambut merah ini bernama Maria. Dia bekerja di perusahaan media massa alias stasiun berita yang sering Kim tonton. Dan di sini dia memiliki jabatan yang cukup berpengaruh. Dan itu terbukti ketika ia memaksa koordinator untuk merangkum dan menyiarkan berita tentang pembunuhan yang dilakukan si Kim, yang katanya bisa menaikkan rating sebab ini masih hangat-hangatnya. Dan Maria sangat paham bahwa berita ini amat sangat diminati warga Korea. Dan Maria sudah punya judul untuk kisah konten ini, yaitu apalagi kalau bukan Vigilante, sang penegak hukum jalanan yang misterius. 그래서 그 타이틀이 뭔데? 비질란테. Nah, di sisi lain tepat saat mereka selesai bermain basket, saat sesi makan berlangsung, mereka mulai diperlihatkan dengan adanya berita Vigilante yang di situ si dokter memberi keterangan yang membuat Kang Il dan Lee kesal sendiri mendengarnya. Berita juga menyiarkan kesaksian sang ibu yang rumahnya dikencingi dan sang ibu berterima kasih dengan sosok Vigilante yang membuat Kang dan Il memujinya. Ya, meskipun sejatinya tindakan Vigilante tidak sesuai dengan aturan hukum karena main hakim sendiri. Nah, dengan naiknya rating sesuai perkiraan Maria, selanjutnya di minggu depan Maria akan cari cara untuk memancing Vigilante muncul kembali, yaitu dengan cara meliput narapidana yang bebas tidak wajar, dan itu cukup membuat koordinator senang. 사건은 주말에만 터진다. Kembali ke si Kim yang tengah diberi tugas oleh atasannya. Ketika atasannya lengah lalu pergi dari situ, Kim mencari informasi tentang kematian seorang suami yang ditabrak pengguna mobil karena mabuk. Dan setelah berhasil mendapatkan, Kim bergegas menuju ke rumah istrinya. Dan di situ ternyata ada si penabrak yang menyesal dan meminta maaf. Dan Kim melihat penyesalan itu ternyata langsung mengurungkan niatnya untuk membunuh. Dan kembali lagi ke si Maria yang akhirnya mendapat satu nama untuk dijadikan konten, yaitu seorang pemerkaos yang bebas namun luput dari media. Pemerkaos ini harusnya menerima hukuman berat, namun sudah dibebaskan karena alasan tertentu. Dan saat ini Maria tengah mencari di mana keberadaan sang pemerkaos tinggal. 이건 비질란테가 반드시 물 겁니다. 하지만 과거의 흉악범들은 범죄자의 인권을 이유로 2015년 시윤이 사건도 그중 하나예요. Nah, setelah berita itu disiarkan, padahal kejadiannya udah 5 tahun yang lalu loh. Kim yang mendapat notifikasi live tersebut dengan cepat menyaksikan rentetan pemaparan kejadian pemerkosaan itu dari awal sampai akhir. Dan di luar dugaan, berita itu ternyata memancing warga masyarakat demo menuntut keadilan untuk si korban. Dan sekarang Maria tinggal menunggu Vigilante muncul ke lokasi ini sampai akhir pekan, yang padahal Vigilantenya sendiri saat ini baru mencari informasi detail tentang sosok si pemerkaos itu. 그 불을 켜고 하자 그랬어. Hingga ketika malam tiba, bukannya mendapati sosok Vigilante, Maria malah mendapati si pemerkaos akan pergi dari rumahnya. Dan setelah Maria mengikuti, ternyata si pemerkaos menuju ke sebuah dermaga. Si pemerkaos menipu media seolah-olah kabur, yang padahal si pemerkaos akan menuju rumah korbannya lagi. Dan melihat si pemerkaos nggak ada, Kapten polisi pun dengan cepat meminta anak buahnya agar ada yang datang ke dermaga. Lantas ada juga yang ngejagain rumahnya si korban. Nah, setelah akhir pekan tiba, Maria menginstruksikan agar jangan sampai meliput polisi jika nantinya si pemerkaos berhasil tertangkap oleh mereka.
Liputlah sosok vigilante karena itu merupakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan setelah melihat berita terupdate yang ngasih tahu pemerkaos kabur, Kim yang pintar bergegas pergi ke rumah korban. Dan inilah sosok si pemerkaos, dan ia saat itu berhasil melumpuhkan polisi yang berjaga di rumah korban, yang akhirnya membuat korban ketakutan lalu kabur hingga terjadilah ketegangan bagi si korban. 네가 내 인생은 싸그리 망쳐버렸다고 이씨. Di saat si pemerkaos tinggal sedikit lagi membunuhnya, saat itulah vigilante muncul dan membabi buta, dan vigilante akhirnya sukses membunuh sebelum media dan polisi lain datang. Dan vigilante tak lupa meninggalkan jejak berupa tulisan yang itu membuat media senang, terkhusus Maria karena misinya berhasil. Setelah banyaknya kasus kematian yang menimpa orang-orang yang kebal hukum tersebut, semua mata tertuju pada berita itu dan mulai berkonspirasi tentang siapa orang di balik vigilante itu, di mana pihak kepolisian cukup senang karena tanpa perlu susah payah si pelaku udah tewas duluan. Pihak kepolisian terkhusus si kapten di sini hanya bertanya-tanya, siapa sih kira-kira orangnya? Untuk kemudian si kapten dan anak buahnya dikumpulkan oleh atasan. Ini orangnya kita panggil saja dia Pak Tiger, di mana Pak Tiger cukup kesal karena anak buahnya termakan gorengan media, dan Pak Tiger di sini menginstruksikan untuk selidiki siapa vigilante, lalu kalau bisa tangkap orangnya karena sudah meresahkan. Lah, 현장 통제 제대로 안 했어! 시끄러워지지 않게 이슈 막고 잡아서 수사해. 알겠어? nah, berhubung kasus vigilante sangat sulit untuk ditangani, profesor yang sejatinya punya jabatan tinggi di kepolisian dipanggil juga untuk menemui Pak Tiger untuk membahas kasus ini lebih lanjut. Profesor meminta mereka berdua untuk lanjutkan tugas mengembangkan aplikasi buatannya, dan profesor selanjutnya langsung menuju ke TKP bersama si kapten untuk mencari apa yang bisa ia jadikan bukti. Nah, akan tetapi karena tak ditemukan apa-apa, si kapten menyarankan untuk temui saja si korban, yang tak lama lah kok tiba-tiba ada seorang gadis datang protes. Dia memprotes karena kenapa kok polisi malah ingin menangkap vigilante yang udah jelas-jelas pahlawan bagi masyarakat luas. 저렇게 반응하는 사람들이 더 많아지기 전에 이게 해결을. 잘한 사람 살인범으로 몰아가냐고요. 안 돼요? Akan tetapi bagi Pak Koordinator ada satu permasalahan yang muncul, di mana karena sering memberitakan vigilante, banyak orang yang pro kontra lalu mengkritik medianya. Pak Koordinator khawatir akan keselamatan perusahaan ini, dan tapi Maria justru menentang karena punya pandangan lain. Maria berteori justru dengan adanya pro kontra, media mereka malah makin naik sebab banyak orang yang menyaksikan, yang otomatis akan menaikkan rating. 시청률 조회수로 권력을 얻는 겁니다. 비질란테 프로모터. 오케이? Nah, daripada ribut-ribut gak jelas yang hanya mengedepankan opininya masing-masing, Maria sudah siapkan 3 orang yang harus dibuat berita untuk kembali memancing vigilante. Dan kala itu vigilante yang tengah berolahraga langsung mendapati 3 orang itu, yang salah satunya ada pria lokal yang bebas padahal sudah bunuh ibu dan anak dengan cara yang brutal. Dan berhubung ini ada hubungannya dengan ibu dan anak, Kim akan mengincar orang ini terlebih dahulu, yang menurut informasi dia sering terlihat ada di sebuah klub malam yang kebetulan sih lokasinya nggak jauh dari sini. 아이들과 엄마를 Setelah memvalidasi kebenaran berita di televisi, secara kebetulan kedua temannya mengajak Kim ke klub malam yang hendak ia tuju, di mana Kim kali ini jelas tidak menolak. Untuk kemudian setelah mereka sampai di klub malam tersebut, Kim akhirnya berhasil mengidentifikasi si pelaku. Tapi tiba-tiba lah kok ada cewek random yang mendekat lalu mengajaknya berkenalan, yang akhirnya membuat Kim sempat terlena. 여기 데킬라. 엄마랑 애들은 내가 안 죽였다. 걔네 둘은 의심스러울 때는 피고인의 이익이고. Nah, karena Kim terus memandangi si pelaku, wanita ini justru mengira Kim ingin pesan narkoboy tapi nggak punya uang, sehingga secara tidak langsung Kim akhirnya mengetahui si pelaku juga berbisnis narkoboy, dan Kim makin mantap ingin segera menyingkirkannya. Dan di sini Kim sempat terlena karena dijejelin narkoboy oleh si wanita, sampai akhirnya ia kobam lalu pingsan, yang ujung-ujungnya malah ngerepotin kedua temannya.
Selanjutnya, Kim mencoba mengulik informasi bagaimana cara si pelaku bertransaksi, dan ternyata si pelaku cukup terang-terangan hingga saat ada kesempatan mengintai. Di situ Kim memutuskan mengikutinya, dan ternyata si pelaku pergi ke sebuah tempat rahasia untuk menyimpan uang, yaitu menyimpan uangnya di sebuah rumah reot yang entah apa maksudnya kok nyimpen duit di situ. Nah, ketika esok harinya tiba, saat hendak mengambil mobil, si pelaku mendapati adanya surat ancaman yang sudah pasti dikirim langsung oleh vigilante sebagai shock terapi. Si pelaku cukup khawatir, dan ia langsung nelpon temannya yaitu si rambut kuning, lalu memintanya untuk melacak nomor tersebut. Nah, tapi setelah dihubungi, ternyata itu merupakan nomor pusat kantor BNN. Untuk kemudian setelahnya ia langsung menemui bosnya, ini orangnya, untuk menyetorkan uang bulanan. Yang setelah dari situ, si pelaku bergegas mengambil semua uang simpanannya, dan ia berniat kabur karena khawatir polisi sudah mencurigainya. Padahal ini semua ulah vigilante. 어디요? Ya, Kim sudah lebih dulu mengambil uang miliknya, dan Kim langsung tuangkan bensin lalu memukulnya. Lalu selanjutnya, sebelum membunuhnya, Kim menyarankan si pelaku untuk minta maaf, lalu menunjukkan foto keluarga yang ia bunuh. Untuk kemudian Kim tetap membunuhnya karena si pelaku enggan minta maaf, malah yang ada ngecek terus seolah tak takut mati. 사죄. 수고. Nah, ketika esoknya pihak kepolisian tengah mengolah tempat kejadian perkara, di sisi lain Pak Tiger akhirnya membuat pengumuman penting untuk kasus ini, di mana Pak Tiger memutuskan membentuk sebuah tim khusus untuk bisa menangkap vigilante. Dan tapi rencana itu rupanya menimbulkan banyak kontranya ketimbang pro, karena orang-orang beranggapan polisi terlalu naif, dan orang-orang malah menilai polisi tak becus kerjanya, makanya muncul sosok vigilante sebagai penyeimbang. Nah, melihat kejadian itu, Kim tetap santai menanggapinya, dan selanjutnya scene dipindahkan ke kantor media yang mereka semua senangnya bukan main karena meraih profit besar dari berita vigilante. Tapi di luar dugaan tidak dengan si Maria sendiri yang justru marah karena belum juga mengetahui sosok vigilante, belum juga menyiapkan berita selanjutnya, mereka malah udah senang-senang. 애써서 만든 미끼를 비질란테가 또 물었는데 여자. 분담해서 위치 포인트 추려내고 거리를 샅샅이 체크해. Setelah semua berita isinya memberitakan orang-orang yang dibunuh vigilante, banyak orang-orang bermasalah yang ujuk-ujuk menyerahkan diri karena takut, di mana pihak kepolisian cukup senang karena akhirnya tingkat kejahatan menurun. Dan tapi berita nggak enaknya, kasus vigilante akan diambil alih oleh tim khusus yang mereka para polisi ini juga dituntut untuk gabung, padahal sejatinya mereka tak suka sebab kepemimpinan Pak Tiger terlalu arogan, dan tapi si kapten tak bisa berbuat banyak soal ini. 관수대로 넘어갔다. 저희는요? 그 괴물 팀장이랑요? Nah, ini adalah anak buah Pak Tiger selaku ketua tim pasukan khusus yang dibentuk oleh Pak Tiger yang kita sebut saja beliau Tuan Smith, di mana saat ini Tuan Smith tengah menginterogasi si rambut kuning teman si pelaku untuk menanyakan adakah orang asing yang akhir-akhir ini terlihat ada di kehidupan si pelaku, yang tapi bukannya menjawab, si rambut kuning justru ngejek yang membuat Tuan Smith akhirnya emosi. Dan yang terjadi selanjutnya, 사람들 기억에서 잊힙니다. singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Setelah nama vigilante semakin viral di kalangan masyarakat, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan ketenaran vigilante untuk berbuat seenaknya sendiri, di mana terlihat di dua wilayah yang berbeda terjadi kekerasan yang menewaskan 2 orang, dan polisi jelas langsung meringkus sekelompok oknum yang meniru vigilante itu. Dan ini menjadi PR berat bagi polisi karena vigilante sudah berbahaya sebab bisa menginfluence banyak orang yang itu bisa memakan korban tak bersalah karena banyaknya vigilante palsu yang bermunculan. 왜 법은 잘못한 만큼 벌을 안 줘요? 이지 않는 비질란테 모방범 소식입니다. 비질란테는 법치를 흔드는 심각한 범죄입니다. Nah, dengan adanya kasus vigilante palsu ini, stasiun berita sebelah, maksudnya itu bukan perusahaan tempat Maria bekerja ya, justru ini saingannya sih, mengecam tindakan yang dilakukan vigilante
yang vigilantenya sendiri tetap santai mendengarkannya. Dan di sini dua temannya saling memberikan komentar yang intinya tetap mendukung vigilante walaupun salah karena main hakim sendiri. Dan di tim investigasi sendiri, mereka masih belum bisa menemukan petunjuk yang itu membuat Tuan Smith kesal sendiri dibuatnya. 아파트 근처 주차된 차량 블랙박스까지 싹 다 뒤졌습니다. 이젠 세상 모두가 주목하고 있잖아요. Dan seperti biasa, untuk bisa memancing vigilante kembali, Maria akan memberitakan kasus yang luput dari media. Dan kasus kali ini merupakan pembunuhan berkedok kecelakaan. Korbannya sendiri menimpa seorang kurir ekspedisi. Dan Maria meminta rekan-rekannya untuk selidiki orang terdekat pelaku atau korban untuk memastikan benar atau tidak kecelakaan itu ada indikasi pembunuhan sebelum nantinya mereka melakukan pemberitaan. 이번 주 예고편에 먼저 넣고 파는 거죠. 백이사 사망 사건. Dan tanpa perlu menunggu kantor Maria memberitakannya, Kim ternyata sudah punya datanya, bahkan data kasus-kasus lain atau semua kasus pun Kim sudah punya. Kim mencurinya dari arsip kepolisian, dan Kim akan mengejar si pelaku setelah ia menyaksikan CCTV yang ternyata si pelaku sengaja membunuh si kurir setelah sebelumnya tak sengaja menabraknya. Dan beginilah cara si pelaku membunuh si kurir waktu itu, dan itu cukup tega karena sejatinya si kurir sudah minta tolong tapi tetap dibunuh karena si pelaku enggan masuk penjara. 눈 나빠지게. Keesokan harinya, bersama murid-murid lain, Kim berlatih menembak sebagai materi yang emang biasa ada di Universitas Kepolisian. Dan di sela-sela belajar, Kim kembali membuka untuk mencari tahu di mana si pelaku tinggal. Untuk kemudian setelah mendapatkannya, setelah akhir pekan, Kim langsung cross-check sebelum membunuhnya. Yang kebetulannya di situ ada ibunya si korban yang masih tak terima. Dan nampaknya ibu korban ini baru tahu bahwa anaknya tewas dilindes, makanya dia kesini lalu membahasnya lagi. Padahal kasus ini sebenarnya sudah lama dan si pelaku sudah dibebaskan dari hukumannya. Dan ketika si pelaku tengah asik-asiknya mandi di pemandian air panas sendirian, seketika saat itulah muncul sesosok pria yang mencekiknya dari belakang dan ya, usut punya usut, ternyata pria bertopeng itu bukanlah vigilante alias Kim Ju-young, melainkan orang lain. Dan buktinya Kim sendiri terlihat masih ada di sini seperti biasa membantu nenek-nenek tua tetangganya. Tetangganya sangat senang karena Kim ini merupakan pemuda yang begitu baik. Lantas berita tewasnya si pelaku akhirnya keluar juga. Dan polisi kali ini meyakini pelakunya adalah vigilante yang asli, yang itu membuat Kim agak sedikit terkejut mendengarnya. 이 새끼 이거 점점 진화하는 것 같습니다. Nah, setelah dilakukannya olah tempat kejadian perkara, hebatnya seperti vigilante, sosok bertopeng itu juga tak meninggalkan jejak sedikit pun yang membuat polisi kesulitan sendiri dibuatnya. Untuk kemudian selanjutnya TV sebelah langsung mengabarkan berita itu yang jelas saja membuat Maria kesal karena kok bisa aku belum nyiarin vigilante udah tahu duluan. Dimana tanpa Maria ketahui dan sadari, vigilante itu merupakan seorang polisi yang untuk hanya sekedar cari data atau nama kasus-kasus seperti itu bagi seorang polisi sangatlah gampang karena emang itu sudah tersedia semua. 우리 뺏긴 거 아니야? 내 방송이 나가지도 않았는데 어떻게 죽인 거야? 나한테 의지하게 만들어야 한다고 무슨 뜻인지 모르겠어? Yang makin membuat Maria kesal ialah TV sebelah juga ikut-ikutan menyiarkan orang-orang bermasalah. Dan ketiga orang yang disiarkan itu seketika langsung dibunuh saat itu juga. Pembunuhnya bukanlah vigilante melainkan sosok si pria bertopeng itu. Dan pria bertopeng ini cukup meresahkan sebab dia membunuh tanpa belas kasihan, padahal si target udah minta dikasihani. Dan lagian sebenarnya kasus mereka ini juga gak begitu berat, tapi tetap dibunuh karena media yang ngomong, yang itu artinya sebenarnya medianya lah yang kayak tai. 널 풀어준 법을 원망해. Nah, setelah beres membunuh tiga orang itu, semua orang dibuat geger karena tiba-tiba pria yang diduga vigilante itu membuat sebuah pengakuan melalui sebuah video, di mana isi dari pengakuannya tidak lain tidak akan berhenti untuk terus melakukan penghukuman seperti itu. Dan itu
cukup membuat semua orang percaya, tapi tidak dengan Tuan Smith dan Maria yang punya pemikiran tersendiri bahwa pria itu bukanlah vigilante. 쟤는 점점 미친 개뚜라이네. 이건 비질란테가 한 게 아니야. 이번에 3명을 죽인 놈은 비질란테와는 다른 놈이야. 그건 비질란테가 아닙니다. Akibatnya, karena kalah cepat dari TV lain, Maria dan koordinator mendapat teguran dari atasannya, dan menanggapi teguran tersebut, Maria tetap santai. Maria meminta untuk diadakannya sebuah podcast, di mana Maria bermaksud menyampaikan pembelaan untuk vigilante, yang pada intinya semua kasus-kasus ini bisa ada bukan karena adanya sosok vigilante, melainkan karena adanya kebobrokan sistem di dalam hukum Korea belakangan ini. 당사자의 피해로 끝나지 않습니다. 우리 언론과 비질란테가 문제가 의원님들의 직무유기가 재미려. Nah, lagi-lagi ada seseorang yang berpura-pura jadi vigilante. Saat itu juga orang tersebut langsung mendapat hantaman dari Tuan Smith yang memiliki perawakan tinggi besar yang setara dengan sosok Don Lee. Dan Tuan Smith yang melihat orang itu langsung melepaskannya karena itu bukanlah vigilante. Untuk kemudian selanjutnya scene dipindahkan ke si nenek yang sering ditolong Kim Ji Young, di mana tiba-tiba ada seseorang yang memaksa ingin lewat padahal jalannya kecil, dan orang tersebut dengan tega langsung menabraknya, yang seketika membuat si nenek tewas saat itu juga. 아, 씨발 박스 얼마나 한다고 씨발 내가 우스워? 지금 뭐 하는 거야? Uniknya, ketika tetangga si nenek menghajar pria tersebut, si tetanggalah yang justru ditangkap polisi. Nah, si pelaku malah dibawa ke rumah sakit. Dan esoknya ketika Kim melihat berita itu, Kim pun jelas langsung emosi. Kim bergegas mencari tahu siapa pelakunya. Untuk kemudian setelah akhir pekan tiba, Kim langsung mendatangi kakak si pelaku ini orangnya. Yang kedapatan si kakak pelaku ini berniat menyogok suami si nenek agar mau berdamai atas kasus adiknya tersebut. Nah, diketahui sudah, ternyata penabrak si nenek adalah keluarga Jang yang merupakan keluarga salah satu gangster yang ada di Korea. Dan sadar vigilante akan muncul, Maria langsung buat formasi yang meminta agar semua siap siaga berjaga di rumah sakit. Dan begitu pula Tuan Smith dan semua jajarannya. Dan bukannya takut atau paling tidak mengundurkan niatnya untuk melakukan serangan, nyatanya vigilante tetap datang. Dia membohongi polisi ini agar bisa masuk tanpa dicurigai, dan itu sangat-sangatlah punya nyali besar sekali. Memilih untuk tidak membunuhnya, vigilante hanya menyarankan agar Jang 2 ini mau mengakui kesalahannya di depan hakim besok, di mana jika tidak dituruti, Kim akan kembali untuk langsung membunuhnya. Dan ketika si kapten melihat polisi penjaga keluar karena katanya ada yang mencarinya, di situ mereka semua langsung ke atas, yang tapi vigilante udah keluar duluan. Dan orang yang sempat berpapasan adalah Tuan Smith. Itu pun dia nggak kejar walaupun sebenarnya curiga, karena Tuan Smith mendengar Jang teriak-teriak dan ia lebih memilih ke sana untuk menyelamatkannya. 저 지금 협박 나오고 있어요. 야 얼굴 봤어? 어? 누구야? 의사 가운 입은 남자 20대 중반에 키가 크고 Nah, setelah menginstruksikan untuk cari pria yang menggunakan celana hitam berbaju dokter, mereka semua langsung berpencar untuk mencarinya. Yang tanpa mereka sadari, sosok bertopeng hitam muncul tiba-tiba, dan sosok bertopeng hitam itu langsung membunuh Jang 2, yang spontan membuat Kim Ji Young terkejut sendiri melihatnya. Begitu melihat pria bertopeng itu mengendarai mobil ambulan, Kim Ji Young langsung lompat untuk masuk ke dalamnya, di mana ketika ditanya pria bertopeng itu ternyata udah tahu sosok Kim Ji Young sejak lama. Untuk kemudian setelah sampai di tempat sepi, pria bertopeng itu terlihat gugup, dan ternyata pria bertopeng itu merupakan fans Kim Ji Young sejak lama, dan pria ini emang benar-benar fans sejatinya Kim Ji Young. 그동안 내가 네 증거를 좀 지워줬거든. 네 팬. Ya, tak hanya sekedar ngefans saja, pria bertopeng ini juga orang yang diam-diam sering membantu menghilangkan jejak Kim sewaktu beraksi sendirian. Nah, di sini Kim diajak kerjasama karena menurutnya Kim sejatinya membutuhkannya, dan Kim spontan langsung menolaknya. Lantas mereka akhirnya terlibat baku hantam setelah Kim menyerang duluan. Yang begitu Kim menang, Kim meminta agar jangan mengikuti dirinya lagi. 내 주변에서 얼쩡대지 마.
Dan inilah sosok manusia bertopeng yang ternyata adalah seorang bos besar pemegang saham dari perusahaan tempat Maria bekerja. Kita sebut saja beliau ini Tuan Son, dan selanjutnya kita diperlihatkan sosok bos gangster saudara Chang 2 yang akan menuntut balas setelah apa yang terjadi terhadap saudaranya kemarin. Tak lama Tuan Smith datang untuk coba menginterogasinya. Tuan Smith meminta agar bos gangster jangan ikut campur masalah ini dan kembali lagi ke Tuan Son, di mana ia datang ke sini karena berniat mengambil hasil rekaman yang didapat Maria, yang isinya sendiri terdapat sosok vigilante lewat yang berpotensi akan membongkar identitasnya jika dipublikasikan. 나는 비질란테가 좋습니다. 우리가 그를 지켜줍시다. Nah, karena memiliki pola yang sama dengan yang dilakukan vigilante, bisa jadi pembunuh Chang ini terkoneksi dengan kepolisian atau bahkan mungkin anggota polisi itu sendiri. Dan setelah rapat ini selesai, Tuan Smith diminta menemui si profesor untuk meminta saran kepadanya. Dan di momen masuk ke universitas inilah Tuan Smith tak sengaja berpapasan dengan Kim kembali, yang di sini Tuan Smith merasa tak asing untuk kemudian setelah menyerahkan berkas tersebut dan meminta saran, Tuan Smith yang penasaran meminta agar ditunjukkan foto murid profesor termasuk fotonya Kim Ji-young. 학생부 사진 좀 볼 수 있을까요? 안 되는 거 알잖아. 개인정보 유출은 안 돼. Bermaksud ingin meminta CCTV di sebuah toko yang tak jauh dari tewasnya Chang kemarin. Tuan Smith malah dibuat terkejut karena ternyata pihak gangster telah mengambilnya duluan. Dan karena udah dibilangin jangan ikut campur tapi tetap aja ngeyel, Tuan Smith pun langsung mendatangi markas mereka saat itu juga. Lalu dengan tangan gempalnya, Tuan Smith hubak-habik membantai mereka semua, yang itu cukup membuat bos gangster ketakutan. 아무것도 하지 마. Keesokan harinya, ketika profesor tengah mengabsen murid-muridnya, profesor yang mendapati wajah Kim terluka saat itu langsung menanyakannya, di mana seketika Kim beralasan karena katanya kalah latihan bertarung. Yang jelas saja ungkapan tersebut membuat profesor curiga, dan profesor semakin curiga ketika ada polisi yang mencarinya. Dan tapi ternyata polisi itu membawa seorang wanita yang mengaku telah ditolong Kim Ji-young, dan usut punya usut, wanita itu merupakan orang kiriman Tuan Son untuk sekali lagi menyelamatkan Kim dari kecurigaan profesor atau yang lainnya. 왜 사실대로 말을 안 한 거야? 이유 불문. 폭력은 폭력이니까요. 경찰대 학생이 민간인과 싸운 게 문제가 될 수 있다고 생각했어요. 지웅이가 좋아했겠지? Nah, setelah dipikir-pikir ulang, kayaknya nggak ada salahnya deh untuk kerjasama dengan pria bertopeng itu. Di mana Tuan Son yang mendapat balasan yang mengajaknya untuk bertemu jelas senangnya bukan main. Dan di sisi lain, terlihat Maria tengah menemui salah seorang temannya yang bekerja sebagai wartawan yang tujuannya untuk menanyakan tentang seseorang bernama Kim Sambo. Bukan apa-apa, sebab Kim Sambo itu punya kasus besar namun bebas dari hukuman. Dan jika berkaca dari apa yang sudah terjadi, jika ini dipublikasikan, bisa jadi kemungkinan dia akan menjadi target vigilante selanjutnya. 최대 불법 도박 사이트 운영자고 불법 사채까지 운영하는 곳이야. 김삼두 회장은? 야, 걔는 사람도 아니야. 너도 뭐 조사 중이야? Untuk kasusnya apa, sampai sini kita belum dikasih tahu. Yang pasti inilah pembentukan Kim Sambo, dan dia ini dikenal bengis. Itu terbukti ketika ia tak segan-segan membunuh 2 orang cepu. Cara membunuhnya sendiri cukup sadis, yaitu dengan cara melepaskan babi-babi, dan babi-babi itu dengan cepat melahap kedua orang tersebut. 그리고 르포 25시 기자가 우리를 조사하고 다닌답니다. Nah, ketika Maria berniat menemui temannya yang tahu informasi tentang Kim Sambo, di luar dugaan temannya udah tewas duluan dalam keadaan tergantung. Maria dan temannya yakin ada kejanggalan dari kematian temannya itu. Tapi polisi di sini seakan tidak meladeninya. Untuk kemudian selanjutnya sampailah Kim di tempat pertemuan, dan di sini Kim seperti biasa disambut oleh wanita yang kemarin. Tapi begitu hampir ketemu Tuan Son, tiba-tiba Tuan Smith datang, dan Tuan Smith mulai mengintimidasinya seakan-akan Tuan Smith ini ingin Kim mengakui bahwa dirinya adalah sosok vigilante yang sebenarnya. 후배님이 아까워서 그래. 무슨 말씀이신지 잘 모르겠습니다.
Entah apa yang terjadi selanjutnya, yang pasti di sini Kim bertanya, "Kenapa kamu bisa tahu aku di sini dan siapa orang yang menyuruhmu?" Nah, wanita ini hanya mengaku bahwa dia adalah seorang agensi dan dia memang biasa menerima tugas seperti ini, namun enggak ngasih tahu karena itu merupakan bagian dari sepakatan antara agensi dan klien. Dan sekali lagi, Tuan Son kembali menelponnya untuk menegaskan bahwa Kim memang butuh sosoknya untuk menyelesaikan misi-misi berbahaya. Dan tak lupa, Tuan Son juga mengingatkan Kim untuk berhati-hati dengan Tuan Smith karena dia bisa jadi adalah boneka penguasa. 너한텐 내가 필요하다니까. 조언은 권력자의 앞잡이고. 나한테 한 것처럼 좋은 복제폰을 만들어 와. 그건 또 어떻게 알았대? 내가 네 휴대폰 훔쳐보는 거. 그럼 폰 복제하고 다시 연락해. Singkat cerita, untuk menyelidiki kematian temannya yang dalam keadaan tergantung di rumahnya waktu itu, Maria dan temannya coba menyelidiki sebuah pabrik yang itu merupakan salah satu gudang dari perusahaan Kim Sam-do yang bernama perusahaan Sewol, di mana gudang yang dalam keadaan terkunci itu mereka bongkar untuk bisa masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya mereka, di dalam ternyata banyak sekali komputer server yang beroperasi untuk kripto ilegal. Untuk kemudian Maria langsung merekam semuanya, dan tak lama tiba-tiba ada orang masuk yang itu merupakan anak buah Tuan Sambo, seorang pembunuh bayaran bernama Bang. Nah, ketika si Bang hampir sedikit lagi menemukan keberadaan Maria, temannya bergegas mengalihkan perhatiannya, dan hubak-habiklah si Bang yang membuat mereka berdua kesulitan sendiri dibuatnya. Dan sayangnya, teman Maria harus tewas, tapi untungnya Maria berhasil selamat serta berhasil membawa satu bukti, yaitu kamera yang berhasil merekam semua barang bukti ini. Dan setelah kembali lalu membawa polisi untuk menyita semua barang bukti termasuk menangkap si Bang. Di luar dugaan semuanya sudah hilang yang malah membuat Maria dibilang mengada-ngada. Dan meskipun Maria menunjukkan buktinya ke polisi, polisi tetap ignoran lalu pergi yang membuat Maria kesal dan bingung sendiri dibuatnya. Dan selanjutnya scene memperlihatkan Tuan Smith tengah berolahraga lalu mendapat telepon dari Pak Tiger, di mana Pak Tiger mengeluhkan kinerjanya yang tak kunjung berhasil menangkap vigilante. Tapi Tuan Smith meminta agar komandannya itu bersabar. Untuk kemudian ketika Kim tengah berolahraga, Kim mendapat pesan dari Tuan Son yang isinya meminta agar Kim mengambil HP di loker stasiun, yang itu merupakan permintaan Kim, sebuah HP yang sudah diprogram untuk meretas HP-nya Tuan Smith. Nah, karena emosi polisi tidak ada yang mau menindaklanjutinya, Maria pun mempublikasikan berita tersebut berikut bukti-bukti yang ia temukan sewaktu sidak bersama temannya. Dan hal itu jelas membuat semua pihak penasaran, termasuk Pak Smith, Kim Ji-young, serta Kim Sam-do itu sendiri. Dan Maria juga tak tanggung-tanggung karena berani memaparkan isi cacatan WA temannya yang tewas tergantung yang mengatakan ada polisi yang membantu Kim Sam-do di belakangnya. Polisi itu disebut tikus ya. Dan Anda ingin tahu siapa polisi di belakang Kim Sam-do yang dimaksud? Polisi tersebut adalah atasan Smith, yaitu Pak Tiger. 엄지엽. 일부라고 하기엔 이거 사건이 너무 크지 않냐? Akibatnya, Pak Koordinator mendapat teguran dari atasan yang punya kerjasama bisnis dengan Pak Kim Sam-do, dan atasan meminta agar berita tersebut diklarifikasi, dan jika Maria berani mengulanginya lagi atau koordinator tak becus mencegahnya, keduanya akan dipecat. Dan Maria yang mendengar itu justru tak takut, karena selagi itu benar, Maria tetap akan maju walaupun tidak ada orang yang mendukungnya. 어디서 나한테 기자를 또 내 씨발! Dan di sini Bang, sekarang terlihat mayat teman Maria tengah di bumi hanguskan dengan cara yang saya rasa itu sangat tidak manusiawi. Dan si Bang juga menyuruh seorang amatiran bernama John yang ditugaskan menculik Maria, dan John langsung melakukannya saat itu juga. Tapi yang terjadi selanjutnya, 광수대 팀장 조언입니다. nah di sini
Entah apa maksudnya, Tuan Smith tiba-tiba meminta agar Maria jangan membuat berita yang selalu memancing vigilante muncul. Maria ditegaskan dengan alasan demi keselamatannya sendiri, dan Maria jelas bingung sendiri karena kan harusnya Tuan Smith butuh beritanya untuk ungkap vigilante, tapi kok ini malah dilarang-larang. Jangan-jangan ada yang ingin pihak kepolisian tutup-tutupi dengan adanya kasus baru-baru ini, dan Tuan Smith tetap tak menghiraukan perkataannya itu. Untuk kemudian ia langsung membawa si John untuk diinterogasi, yang akhirnya mendapati 3 nama, yaitu si Bang beserta 1 anak buahnya dan 1 lagi anak buah Samdo. Lantas si John diminta untuk menunjukkan lokasi di mana 1 anak buah Samdo tersebut saat ini berada. 당신은 뭐야? 당신은 Dan ya, inilah anak buah Samdo yang dicari. Kita sebut saja dia si gendut. Dan Maria di sini terlihat tengah mengemas mayat korban Samdo untuk mereka buang. Dan Tuan Smith yang melihat itu di sini memperingati mereka untuk menyerahkan diri. Tapi mereka malah ngeyel dan ingin melawan, sehingga Tuan Smith pun terpaksa menggunakan kepalan tangannya untuk membungkam mereka semua. Nah, setelah anak buah dipanggil untuk membereskan dan meringkus mereka semua, media pun gencar memberitakan berita tersebut saat itu juga. Dan anehnya berita tersebut justru mengatakan pelakunya adalah vigilante, yang itu artinya Tuan Smith memberikan keterangan palsu kepada media. Dan entah apa maksud dan tujuannya, yang pasti semua orang cukup dibuat geger kembali. Tak terkecuali dengan Pak Tiger, yang dia di sini menegur Tuan Smith karena bukannya ngurusin vigilante, dia malah ngurusin kasus lain. Kan jadi aku yang ketar-ketir, dalam hati Pak Tiger. 사전에 아무런 보고도 없이 말이야. 걔들이 비질란테인 건 맞아? Sementara itu, tanggapan Kim Samdo tentang berita ini nyatanya membuat mereka cukup terkejut. Mereka terheran-heran karena kenapa kok Tuan Smith menuduh mereka sebagai vigilante, dan Tuan Smith juga malah ngebantu Maria, padahal kan Tuan Smith merupakan anak buah Pak Tiger yang notabene rekan gelap Kim Samdo itu sendiri. 좀 복잡합니다. 똥개 한 마리가 더 늘어난 것뿐이야. Nah, tak mau ambil pusing memikirkan hal tersebut, Kim Samdo lanjut melakukan kegiatan bersama pemimpin gereja dalam rangka berbagi kasih terhadap yang membutuhkan, di mana ini merupakan agenda Carmuk agar dianggap orang baik. Dan kebanyakan orang besar memang sering punya agenda seperti ini demi citranya, dan itu hampir sama kayak orang di Konoha yang sekarang-sekarang ini tengah berlomba-lomba pencitraan sampai nanti bulan Februari tiba. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan salah satu bawahan Kim Samdo yang hobi memperkaos. Ini orangnya, dia kita sebut saja Jono, dan ini adalah markas doi berkedok toko buku untuk kemudian tak lama datanglah vigilante yang saat itu langsung membunuhnya. 열어. Ya, itu adalah buku rahasia yang isinya terdapat semua transaksi ilegal dan orang-orang Samdo yang terlibat di dalamnya. Dan bersamaan dengan itu, Maria akhirnya mengambil keputusan untuk resign dari perusahaan ini. Maria tak mau disuruh klarifikasi yang udah jelas-jelas kebenarannya. Dan sebelum pergi, Maria sangat senang karena akhirnya vigilante beraksi kembali. Untuk kemudian setelah mendengar bawahannya tewas, Kim Samdo bergegas pergi, lantas memerintahkan semua anak buahnya agar mengambil uang yang disimpan sebelum vigilante datang. 김지용. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu karena akhirnya Tuan Smith berhasil juga memperkoki Kim Ji-young sebagai vigilante. Dan setelah berusaha kabur namun ujung-ujungnya terpojok juga. Sebelum bertarung, Kim lebih dulu menyampaikan semua unek-unek tentang keadilan yang sangat sulit didapat orang miskin seperti apa yang dialami ibunya. Dan Kim tak ragu meluapkan semuanya karena mengira Tuan Smith ada di pihak yang korup. Dan Tuan Smith dengan senang hati mendengarkan semua unek-uneknya. Tuan Smith juga masih ngasih kesempatan agar Kim berhenti lalu ikut bersamanya, yang jelas saja hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Kim Ji-young. 그에 대해 어떤 대응도 하지 못했던 사람들의 썩은 감정을, 그런 인간은 시간이 갈수록 괴물이 될지 안 될지 미래를 묻는 것이야. Begitu emosi tak terbendung lagi, Kim pun saat itu mulai melakukan perlawanan, dan dengan ini pertarungan pun dimulai.
Nah, di sini akhirnya Tuan Smith mengungkapkan unek-uneknya gantian, di mana Tuan Smith ini benci sekali dengan yang namanya pengkhianatan. Pengkhianatan yang dimaksud itu seperti polisi arogan, polisi korup, polisi tidur. Dan Tuan Smith sebenarnya tak sepenuhnya menyalahkan Kim Ji Young, karena Tuan Smith ini tahu apa yang dirasakan Kim Ji Young, tapi cara Kim Ji Young dianggap salah karena menyalahi aturan sistem hukum yang ada, dan itu sama saja kayak oknum polisi, meskipun tujuan Kim Ji Young sebenarnya itu baik. 반역자 김지용 들정죄시킨 겁니까? Dan begitu Kim menyebut nama Pak Tiger sebagai pengkhianat juga, jika Tuan Smith ingin Kim berubah, Tuan Smith harus buktikan apa yang tadi ia ucapkan. Kim tak akan pernah berhenti bertindak sampai keadilan benar-benar ada. Dan ucapan tersebut membuat Tuan Smith sedikit kena mental, lalu nggak jadi mengebunuhnya. Lalu setelah itu Kim pun jatuh pingsan, dan akibat mengganggu pabriknya Kim Sam-do, Tuan Smith diberhentikan jadi ketua. Untuk kemudian ia bergegas menemui Jono karena bermaksud menanyakan seputar bank dan anak buahnya. 주석! 오셨습니까? 들쥐랑 관련이 있다 없다. 왜 저번에 말씀드렸던 그 문어대가리 새끼가 알고 싶지 않을까 싶습니다. Adegan berpindah, dan benar sekali, lagi-lagi Tuan Son lah yang menyelamatkan Kim. Tuan Son kemari hanya untuk bisa selfie dengan Kim yang masih dalam keadaan tak sadar, dan itu amat sangat tidak penting. Untuk kemudian setelah mendapati Maria keluar karena dianggap salah menyampaikan berita, Kim yang tahu TV ini sekarang media propaganda bergegas menghubungi Tuan Son. Lantas Kim meminta agar Tuan Son mau memberikan Maria media baru agar Maria bisa terus memberitakan kebenaran untuk masyarakat. 마음에 좀 들어요? 김삼도 회장의 혐의를 본격적으로 고발할 거. 내가 나설 무대를 만들어줄 겁니다. Dan setelah memulai tayangan pertamanya dengan ngasih tahu visi misi dan siap membongkar kejahatan perusahaan Sewol serta sosok tikus di belakangnya, Pak Tiger jelas kesal sendiri melihatnya. Dan inilah sosok yang dipercaya Pak Tiger untuk menggantikan Tuan Smith. Kita panggil saja dia Tuan Pak, dan Tuan Pak langsung membubarkan tim sebelumnya. Lalu scene dikembalikan lagi ke Kim Ji Young yang kali ini sudah siap membunuh Pak Pendeta, karena Pak Pendeta juga bagian dari anak buah Kim Sam-do. Setelah menyingkirkan tangan kanan si pendeta, saat baru saja mengambil bukti transaksi kripto ilegalnya, di situ Kim melihat Tuan Son tengah mengawasinya, di mana saat itu juga Kim langsung mengejarnya, dan begitu akhirnya berhasil membuat Tuan Son terpojok, Kim pun langsung meminta Tuan Son buka topeng, hingga akhirnya mereka pun berkenalan yang ujungnya membuat Kim nunduk juga, lantas siap untuk saling bekerja sama memberantas ketidakadilan, yang membuat Tuan Son senangnya bukan main mendengarnya. 여신 목사를 처리하면 최미래한테 이걸 보도하게 미디어에서 큰 이슈를 끌 거고. 야, 이거 너무 좋은데? Nah, begitu keesokan harinya tiba, selesai bertemu pengikut, Pak Pendeta siap-siap membahas bisnis dengan dua anak buah Kim Sam-do, yang saat itu muncul Kim Ji Young yang langsung hubak-habik tanpa ampun mengajar semuanya. Dan selesai menumbangkan dua anak buah Sam-do tersebut, selanjutnya giliran Pak Pendeta, dan Pak Pendeta saat itu langsung dieksekusi di tempat tanpa ampun, yang membuat berita laki-laki geger melihatnya. 하나님이 깡패랑 목사가 믿음교회 본당에서 숨진 채 발견됐습니다. Sesuai permintaan Kim Ji Young, Tuan Son pun menyerahkan bukti tersebut ke Maria, dan Maria segera menyiarkannya, di mana Tuan Smith yang mendapati bank tidak ada di markasnya bergegas pergi ke tempat Maria. Lantas sebelum Maria memaparkan isi beritanya, Tuan Smith pun lebih dulu menghentikannya, dan Tuan Smith meminta agar Maria berhenti untuk tidak terus-menerus membuat keadaan makin gaduh. 비질란테를 부추기고 싸우려 흥행 때문에. 난 계속 비질란테를 도울 겁니다. Nah, ketika akan pulang dan baru saja masuk ke mobil inilah, tiba-tiba Bang muncul dengan senjatanya. Bang dibantu satu anak buahnya yang memiliki perawakan tinggi besar, dan dengan ini pertarungan pun dimulai.
Meskipun PD bisa mengalahkannya, Tuan Smith nyatanya dibuat kesulitan oleh mereka berdua, di mana Tuan Smith malah makin banyak terkena tusukan yang membuatnya melemah, dan Tuan Smith pun akhirnya tumbang juga, dan itu membuat mereka senang karena akhirnya bisa membunuh satu target terkuat sesuai permintaan bosnya. Nah, saat dalam detik-detik akan membunuhnya inilah, saat itu muncullah vigilante yang langsung membantunya, dan 비질란테 다시 만나자고. singkat cerita, setelah Tuan Smith dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma, berita pun langsung menyiarkan sosok vigilante yang menyelamatkan Tuan Smith dari 2 orang pembunuh bayaran, di mana meskipun ada saksi dan kamera yang merekam kejadian, wajah Kim Ji Young tetap tidak tertangkap kamera. Dan melihat berita tersebut, Tuan Son jelas bertanya-tanya. Tuan Son mengira Kim Ji Young membelok, tapi Kim Ji Young memberikan alasannya. Kim Ji Young bermaksud ingin merubah Tuan Smith jadi vigilante juga, dan itu disambut baik olehnya. Lantas selanjutnya scene dipindahkan ke Maria yang coba mengunjungi Tuan Smith, tapi dia yang nggak boleh masuk malah ketemu Pak Tiger, hingga terjadilah momen menegangkan karena sejatinya Maria udah tahu kalau Pak Tiger adalah dalang di balik ini semua. 엄재엽 정감님, 꼭 쾌차하길 바란다고 조은 팀장님한테 전해주시겠어요? 그래요, 잘 부탁해요. 제 오랜 동료입니다. Nah, ini adalah dedengkot atau atasan Pak Tiger yang punya jabatan paling tinggi di kepolisian. Bapak ini kita panggil saja Pak Simon, dan sedikit ngasih info tambahan aja. Sekarang status Pak Tiger adalah rektor Universitas Kepolisian, dan yang perlu dicatat juga, Pak Simon ini juga ada di balik permasalahan, tapi dia lebih di belakang layar, alias citra namanya masih baik banget lah. 일은 어떻게 할만합니까? 예, 이렇게 시끄러울 때는 조용히 지내는 게 좋죠. 네. Kesal karena Tuan Smith tak berhasil dibunuh, Kim Sam-duk pun marah-marah dan mengolok-olok Bang, yang membuat Bang jadi emosi sendiri dibuatnya, dan Bang malah jadinya mengancam balik dengan akan membunuhnya meskipun Bang tetap akan menyelesaikan tugas darinya. Dan ungkapan tersebut jelas membuat Kim Sam-duk tertantang untuk kemudian karena keadaannya semakin genting, anak buahnya pun saat itu diperintahkan mengambil semua kriptonya, tapi sayangnya itu sudah terlambat. Karena tak lama tiba-tiba Kim Ji Young muncul, lalu hubak-habik dan berhasil membawa semua kriptonya serta membakar gudang tersebut. Nah, setelah mencairkan kriptonya lalu menyerahkan uang tersebut ke panti asuhan, selanjutnya giliran Maria yang menyiarkan beritanya lantas membacakan pesan vigilante yang intinya Kim Sam-duk dan Pak Tiger mesti menyerahkan diri untuk dihukum. Jika tidak ada kepastian dari kepolisian, Maria sendirilah yang akan menyelidikinya lalu memberitakannya untuk publik. Dan sembari makan opor enak bersama partnernya, berita tentang panti asuhan tersebut akhirnya Bang ketahui juga. Untuk kemudian selanjutnya kita dibawa ke kediaman Pak Tiger yang masih pagi-pagi tiba-tiba rumahnya diketuk Kim Sam-duk, di mana Kim Sam-duk menyampaikan tak ingin lagi nurut apa katanya Pak Tiger. Kim Sam-duk akan pakai caranya sendiri sekalipun harus berhadapan dengan beliau langsung, karena Kim Sam-duk telanjur kesal, semua media sepenuhnya menargetkannya. Padahal jelas-jelas Maria keluar-keluar tentang Pak Tiger, tapi media lain malah bungkam. Yang jelas saja sekelas Kim Sam-duk pun jelas kesal sendiri melihatnya. Masa iya Pak Tiger mau nyelamatin nyawa sendiri? Kan gak etis. 시발 아무도 믿지 마. 우리가 직접 움직인다. 일한테 어디 있는지 찾아내. 무조건 찾아내. Kembali ke TKP, berkaca dari gerak-gerik Tuan Smith yang pernah ditolong vigilante di kantornya Maria, Tuan Pak akhirnya mengambil kesimpulan bahwa mereka bertiga memang saling terhubung, di mana Tuan Pak berniat akan menginterogasi Maria lebih dulu sebelum menanyakannya ke Tuan Smith, dan entah karena disuruh atau cuman pengen ngambil uangnya atau memang kejam aja, lah si Bang ini ujuk-ujuk membunuh petugas panti, dan Bang meninggalkan pesan tulisan seperti vigilante, yang nampaknya Bang ini ingin memancing vigilante, yang hal itu membuat Kim Ji Young kesal sendiri melihatnya. Nah, saking kesalnya karena sama saja petugas panti tewas gara-gara dirinya, Kim Ji Young pun sampai mengabaikan telepon Tuan Son dan melakukan aktivitas dengan penuh emosi yang membuat Kang Il mulai curiga, apalagi ketika mengetahui Kim Ji Young tiba-tiba keluar dari kamarnya.
Kang Il diam-diam mengikuti Kim Ji Young yang tengah menelpon Tuan Son untuk meminta Tuan Son agar melindungi Maria mulai sekarang, dan benar saja, tak lama dari situ anak buah Kim Sam-duk datang untuk menangkapnya. Tapi di sini Maria rupanya tetap tenang, dan Maria lebih memilih cara tenang untuk menghadapinya, yaitu dengan cara pasang banyak kamera, lalu memutuskan untuk langsung live streaming sambil nyumput di bawah kolong meja. 대박. V뉴스 개털림. 최민호 사무실 지금 스톱하고 싶어. Begitu sadar kalau Maria tengah melakukan siaran langsung, mereka dengan cepat menghancurkan semua kamera dan akhirnya berhasil juga menemukan Maria. Dan tapi beruntungnya saat itu Tuan Son muncul sebagai vigilante yang lain, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Ya, sebelum polisi datang, Tuan Son sudah lebih dulu membereskan semuanya. Tuan Pak pun membawa Maria untuk diinterogasi, dan tapi di sini Maria enggan ngasih tahu sosok yang menyelamatkannya, karena untuk apa juga, itu bukanlah sosok vigilante, karena vigilante yang asli nggak akan pernah pakai senjata untuk bisa melumpuhkan lawannya. 비질란테는 제가 곧 잡을 겁니다. Nah, begitu pulang dan bermaksud ingin mandi untuk menyegarkan badannya, saat itulah tiba-tiba lampu seketika padam dan keesokan harinya, ketika profesor tengah mengajar, tiba-tiba Tuan Pak masuk tanpa sopan, tanpa santun, tanpa ngetuk dulu. Tuan Pak memanggil Kim Ji Young untuk diinterogasi, dan entah siapa yang laporin, Tuan Pak menuduh kalau Maria dialah yang nyelamatin. Secara waktu kejadian, Kim Ji Young nggak ada di sini, dan Kim Ji Young enggan mengakui keberadaan dirinya saat itu, karena itu merupakan privasi baginya. 오늘 만난 기로 비질란테와 비슷한 신체 조건. 조사 다 끝났으니까 똑바로 말해. 여기 학교입니다. 무슨 말인지 알죠? Nah, adapun alasan kenapa Tuan Pak memilih menuduh Kim Ji Young, karena sebelumnya Kim Ji Young pernah ditemui Tuan Smith pada saat Tuan Smith masih ditugaskan menyelidiki vigilante. Nah, kecurigaan Tuan Pak ditambah ketika polisi berhasil melacak ponsel yang digunakan untuk menjual kripto yang ternyata ada di Universitas Kepolisian. Dan tepat ketika Kim tengah menemui Tuan Son untuk membahas rencana selanjutnya, saat itulah Tuan Pak yang sudah mendapat izin penggeledahan langsung mencari di mana HP tersebut disimpan, dan ada tahu ada di mana HP itu sebenarnya. HP itu sekarang ada di ruangan rektor, karena itu memang bagian dari rencana Kim Ji Young agar Pak Tiger bisa ditangkap. 학교에 압수수색 들어왔대. 여비 코인을 쓴 것처럼 보일 수 있게. 지금쯤 아마 증거를 찾았을 거야. 이게 뭐 하는 짓이야? Hasilnya, setelah pergi membawa 2 HP, Pak Tiger langsung menghubungi seseorang, dan orang yang ditelepon itu merupakan seorang pembunuh yang ditugaskan untuk langsung membunuh Tuan Pak saat itu juga. 남영일 팀장이 사고로 죽었다고 합니다. 남영일 팀장이 사고로 죽었대. Dan sementara di sisi lain, ternyata saat ini Maria sendiri sudah berhasil diculik bank, yang maksud dari bank menculik dia adalah untuk memancing sosok vigilante keluar dari persembunyiannya. Dan dengan adanya kejadian tewasnya Tuan Pak tadi siang, Tuan Smith lagi-lagi menyalahkan Kim Ji Young karena masih saja menggunakan caranya sendiri. Di sini padahal Tuan Smith hanya meminta agar Kim Ji Young mau berhenti, tapi permintaan itu tidak digubris. Malahan dengan adanya kejadian tadi, Kim Ji Young makin yakin untuk menyingkirkan semuanya. Dan jika Tuan Smith memang polisi yang jujur, buktikan saja hukum keadilan yang sering dia katakan, barulah saat itu terbukti Kim Ji Young akan berhenti total jadi vigilante. Kembali ke si Maria, diinterogasi dengan cara disiksa yang bikin linu para penonton. Maria tetap tenang meski kesakitan, karena sejujurnya dia juga belum tahu siapa sosok vigilante yang sebenarnya. Di mana Tuan Son yang akhirnya mengetahui Maria tidak ada di apartemennya bergegas menghubungi Kim, dan mereka akan langsung bertindak. Mereka mengobrak-abrik gudang uang Kim Sam-duk untuk mengambil semua uangnya.
Dan sebelum pergi, Ji-young menelpon Kim Sam-duk untuk membuat janji di mana jika ingin uangnya dikembalikan, temui saja dirinya di stadion saat ada acara festival. Dan jangan lupa bahwa Maria yang seketika membuat Kim Sam-duk sadar bahwa si Bang orang yang telah menculik Maria. 저 새끼 때문에 일이 좀 복잡해졌지만 여보시오. 방 선생 최미로 데리고 있죠. Nah, dengan memanfaatkan pertemuannya dengan Vigilante, Kim Sam-duk berhasil membujuk Bang untuk mau menukar Maria dengan uang dengan akan menyerahkan Vigilante nanti di sana, di mana Kim Sam-duk punya rencana lain yaitu ingin membunuh semuanya di acara festival konser nanti. Dan di saat Kim Ji-young tengah bersama Tuan Son membahas rencana perlawanan nanti, Kang Il terlihat ada di sana dan Kang Il saat itu sudah tahu siapa Ji-young yang sebenarnya. Tapi Kang Il memilih biasa saja dan Kang Il justru meminta agar Kim Ji-young jangan lagi membolos. Yang intinya Kang Il ini sangat peduli sekali padanya. Masih ingat dengan mereka berdua? Ya, yang satu adalah John si amatiran yang pernah mau nyulik Maria, dan yang satunya lagi ini mantan anak buah Sam-duk, dan mereka selama ini dikurung Tuan Smith. Dan saat ini Tuan Smith sendiri butuh bantuan tenaga dari mereka untuk nanti dipersiapkan melawan Kim Sam-duk yang akan membawa pasukan dalam jumlah banyak di acara festival konser. 시작해. Nah, setelah sampai lalu memerintahkan anak buahnya mengambil alih kontrol kamera stadion, kini mereka tinggal menunggu semuanya datang. Dan singkatnya saja, tibalah malam yang dinanti-nanti dengan sudah terlihatnya sosok Vigilante di monitor pemantauan. Tapi yang mengejutkannya, lah kok setelah satu Vigilante muncul lagi Vigilante yang lain di belakangnya. Kalau kalian berpikir mereka semua orangnya Kim Ji-young atau Tuan Son, kalian sudah salah besar. Orang-orang itu ya memang orang yang mau nonton konser, tapi konsep dan pakaian memang nampak menyerupai Vigilante. Itu kemauan artisnya loh ya. Dan itu membuat Kim Sam-duk geleng-geleng sendiri, karena akhirnya dia baru sadar kalau Vigilante ini memang orang yang sangat cerdas. 이 새끼 이거 생각보다 귀엽네. 비질란테 보면 그 자리에 바로 멈춰. 상무님. 최미리와 새돌이 Setelah melihat Maria bersama partner Bang, tapi Bangnya nggak ada, Kim Sam-duk bergegas mengerahkan seluruh anak buahnya dan mereka sendiri menyusun rencana. Kim Ji-young menyelamatkan Maria, sementara Tuan Son diminta mengalihkan perhatian pasukan Kim Sam-duk. Dan Tuan Son cukup hebat karena dia berani melakukan ini sendirian. 야, 삼두야! Nah, setelah berhasil menyembunyikan Maria dari kejaran mereka, sebelum bertarung Maria diminta untuk melakukan siaran langsung untuk memancing Pak Tiger dan Tuan Smith datang. Dan selanjutnya terjadilah pertarungan tak seimbang yang tapi Vigilante tetap harus bisa bertahan. Dan benar saja, begitu menyaksikan live-nya, tanpa pikir panjang lagi, Tuan Smith pun langsung menuju ke lokasi membawa serta kedua anak buahnya tersebut. 비질란테가 한 명이 아니었네. Ya, setelah melihat sebagian targetnya berkumpul, Kim Sam-duk pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk membunuh mereka semua. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Di tempat lain, Pak Simon yang awalnya senang dengan kinerja Pak Tiger seketika dibuat kesal karena Maria ternyata masih hidup. Pak Simon memerintahkan Pak Tiger untuk turun langsung dan kembali lagi ke pertarungan. Dan karena melihat Vigilante terpojok, Maria pun coba memancingnya, yang tapi ulah Maria tersebut malah membuat beban sampai akhirnya Vigilante harus pontang-panting karena si Bang ini juga terus-menerus mengejarnya. Ya, begitu Tuan Smith muncul lalu memberi gertakan pada mereka semua. Bukannya takut, Kim Sam-duk malah menginstruksikan untuk agar terus menyerang saja. Dan lagi-lagi pertarungan berjalan alot dengan Kim Ji-young yang akhirnya terpojok oleh Kim Sam-duk. Dan yang terjadi selanjutnya,
Ya, di luar dugaan, Kang Il datang untuk coba membantu temannya, dan bersamaan dengan datangnya polisi, Maria diminta untuk membawa Kang Il ke rumah sakit. Kim Ji Young dan yang lainnya seketika melarikan diri ke tempat lain hingga sampailah mereka di ruang bawah tanah. Dan di sini Tuan Son memutuskan untuk menghadang pintu agar Ji Young bisa fokus untuk membunuh Kim Sam-duk di bawah sana. 사연 있는 척 꼴값 떨지 마라. Nah, setelah Tuan Smith datang, lalu mereka berdua mulai menyiksa keduanya dengan tangan mereka masing-masing. Saat itulah tiba-tiba sebuah pintu besi terjatuh yang menutup akses keluar dari ruangan tersebut dan... Ya, matilah Kim Sam-duk dan kini giliran mereka bertiga yang diincar. Dan karena pelurunya habis tapi belum mau ngisi, Pak Tiger membuka selang air untuk coba menenggelamkan mereka semua. Nah, begitu pelurunya habis lagi dan Kim Ju Young ada kesempatan untuk bisa naik ke atas. Sekarang giliran Kim Ju Young lah yang menyiksa dan... sempat terjadi drama ketika Tuan Smith menghentikan Kim dan Bang kala itu datang. Lantas Bang langsung melakukan serangan yang tanpa sadar Pak Tiger diam-diam mengambil pistol lalu sekonyong-konyong menembak, dan Pak Tiger berhasil mengambil alih kontrol kembali sebelum akhirnya Tuan Smith yang maju lalu menghajarnya sampai babak belur. Nah, setelah semuanya usai, di kepolisian Maria mengakui bahwa vigilante yang asli itu adalah Kang Il, yang sayangnya ia harus tewas saat dibawa ke rumah sakit. Maria bermaksud mengamankan identitas Kim Ju Young yang sebenarnya, dan pada akhirnya Maria dibebaskan karena tak bersalah. Tuan Son juga selamat, sementara Kang Il mendapat penghargaan dari publik. Dan Tuan Smith sendiri masih jadi polisi seperti biasanya. Bedanya dia kini sama saja seperti vigilante, tapi masih enggan seperti Kim Ji Young yang menghukum orang jahat dengan caranya sendiri. 난 비질란테의 등장에 흥분했어요. 비질란테, 넌 아직 끝나선 안 돼. Di scene akhir, Kim Ji Young hanya bisa terdiam emosi tanpa kata ketika ia mendapati Pak Thomas mengangkat Pak Tiger yang udah mati jadi komisaris sebagai penghargaan karena Pak Tiger telah melawan kejahatan yang padahal itu semua kebohongan semata. Dan jika dilihat dari ending yang seperti ini, nampaknya akan ada season keduanya, dan selanjutnya film pun ditutup dengan peresmian angkatan Ji Young untuk dilantik jadi polisi. Dan Ji Young secara terang-terangan tak ikut mengucap sumpah pengangkatan tersebut, yang itu artinya nampaknya Ji Young enggan jadi polisi. Tamat.